memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, kesejahteraan guru dan juga tenaga pendidik, dan perlindungan kelompok rentan miskin. Di tengah gelombang kritik program MBG, kelompok massa lainnya memilih berbeda paham dengan menggelar aksi mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Di Bandar Lampung, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung MBG atau AMAL MBG meminta pemerintah melanjutkan program MBG. Peserta aksi yang didominasi ibu-ibu ini menilai program MBG bermanfaat bagi anak-anak, ibu hamil, serta telah memberdayakan ibu-ibu dengan bekerja di dapur MBG. Di Jakarta, kelompok yang menamakan diri Emak Muda Bersatu menyatakan dukungan terhadap program andalan pemerintah Presiden Prabowo di area Patung Arjuna Wiwaha di Jakarta Pusat. Ketua Emak Muda Bersatu yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya, Oktasari Sabil menyatakan para emak-emak menilai program MBG sudah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga program ini tak perlu dihentikan. Banyak juga kok. Jadi jangan terlalu memojokin kebanyakan itu, karena hari ini banyak juga yang mendukung MBG, sehingga kami memiliki 8 tuntutan: percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis, mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, lalu dukungan terhadap program Sekolah Rakyat. Jumat pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat menerima perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI dalam pertemuan tertutup. Pimpinan DPR menghubungkan langsung perwakilan mahasiswa dengan menteri dan pimpinan instansi terkait melalui sambungan telepon. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di depan gedung DPR Jumat malam. Menerima aspirasi dari teman-teman yang merupakan perwakilan dari kawan-kawan sekalian. Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Badan Gizi Nasional menyatakan telah menjalankan sejumlah langkah efisiensi anggaran. BGN mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG. BGN menghentikan sementara distribusi MBG selama libur sekolah. Seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tak akan menerima insentif operasional. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bilang langkah ini mampu menghemat anggaran hingga 3 triliun rupiah. Kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Meski mendapat desakan menghentikan program MBG, pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan program MBG tidak akan dihentikan. Pemerintah mengklaim program MBG sebagai mandat dari rakyat. Dalam pernyataan tertulis Rabu 17 Juni, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti, karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo.
Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan. Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Saat bertemu dan menyapa guru serta orang tua murid di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bilang, masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T sangat membutuhkan program MBG. Gibran pun berjanji akan terus memperbaiki tata kelola MBG. Tadi sudah saya sampaikan kepada para guru, orang tua murid, bahwa MBG ini sangat dinanti, sangat bermanfaat, terutama di area 3T. Jadi sekali lagi teman-teman media, ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan yang namanya praktek-praktek korupsi agar tidak terjadi lagi. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menilai pemerintah tak mendengarkan suara masyarakat sipil yang telah mengungkap berbagai studi terkait risiko tata kelola MBG. Sejak 2 tahun lalu, Selios pun telah memperingatkan pemerintah terkait risiko keracunan MBG. Selios pun telah menyampaikan kepada pemerintah anggaran MBG yang tak efisien mencapai 1,7 triliun rupiah per minggu. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. Apanya? They don't listen. Di mananya? Bagian mana yang Anda? Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024 sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar. Serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja, mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu. Terkait efisiensi, juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade memastikan pemerintah akan lebih menyeleksi penerima program MBG dan bekerja sama dengan UMKM untuk menghindari monopoli. Depan bahwa sekolah-sekolah elit dan siswa kaya itu ditiadakan untuk mendapatkan MBG. Penerimanya Dikurangi, ya. Lalu selanjutnya refocusing anggaran ini, ya, kita tidak akan paksakan MBG tidak dipaksakan untuk sampai hampir 90 juta di akhir 2026. Tapi akan lebih fokus mengejar 3B untuk mengurangi stunting dan juga daerah 3T. Kita bisa bekerja sama dengan BUMN, swasta yang ingin menyumbang, juga kita juga bisa bekerja sama dengan kantin-kantin sekolah itu karena penerima manfaatnya hanya sedikit. Nah, untuk mengontrol itu sekarang Mbak Nani sudah mewajibkan bahwa setiap SPBG ini nanti pasca nih habis liburan sekolah nih, setiap SPBG itu minimal punya vendor minimal UMKM itu 15 supaya tidak ada monopoli supplier dan juga uang itu berputar. Meski demikian, Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menilai pemerintah belum memperbaiki akar masalah, yakni siapa para pemilik SPPG atau dapur MBG, karena titik inilah menjadi bancakan segelintir orang. Nah, kita ingin pemerintah berpikir, apakah ini dilanjutkan atau diberhentikan? Ini pertanyaan sederhana sekali. Bahwa dapur itu bermasalah, dapurnya banyak yang mengakali segala macam. Itu bicara soal how-nya, tapi kita lupa bicara soal who-nya, siapanya, siapa penyelenggaranya, siapa pemilik dapur itu. Kalau soal siapanya tidak diselesaikan, bahwa pemilik dapur ini adalah mereka yang punya konflik kepentingan, bagian dari partai politik, ormas keagamaan, yayasan-yayasan terafiliasi dengan penguasa, ini tidak akan selesai. Kalau bisa Pak Prabowo nonton, Pak, dengan segala kerendahan hati, hentikan dulu MBG ini.
Banyak kelompok masyarakat dari berbagai kalangan menaruh harapan besar terhadap pemerintah benar-benar serius mengevaluasi total program MBG. Pemerintah perlu menindaklanjuti suara masyarakat dengan perbaikan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sebagian golongan. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tim kuasa hukum menyatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa menolak tawaran restoratif justice dari pihak kejaksaan. Informasinya usai jeda. Sesaat lagi.